Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang qama melaksanakan qiyam Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena mencari pahala, ghufira lahu, diampuni baginya ma taqaddama min dhanbihi, dari dosa-dosa dia yang telah lalu. Hadis ini sering dijadikan sebagai pijakan kaum muslimin melaksanakan qiyam Ramadan. Apa itu qiyam Ramadan? Nah, di sini khilaf antar ulama. Yang sebagian ulama mengatakan yang disebut qiyam Ramadan itu ya sholat tarawih, yaitu yang kita laksanakan selepas sholat Isya. Yang semalam saya sampaikan, Rasulullah SAW melaksanakan qiyam Ramadan itu, hadis Aisyah, tidak pernah lebih dari 11. Sementara di riwayat lain sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya, Umar bin Khattab melaksanakan 23 rakaat qiyam Ramadan. Bagi Muhammadiyah, qiyam Ramadan ini sama dengan qiyam lain. Hadisnya di dalam hadisnya disebutkan di Ramadan ataupun di luar Ramadan, Rasul tidak pernah melaksanakan sholat malam itu lebih dari 11. Ini Ramadan atau ghair Ramadan, di Ramadan atau di selain bulan Ramadan. Maka yang di fatwa tarjih itu disebutkan, kalau kita itu sudah melaksanakan sholat qiyam Ramadan atau tarawih, maka kita tidak ada sholat malam. Karena pada dasarnya qiyam Ramadan itu merupakan sholat malam, tetapi yang disegerakan, yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya qiyam Ramadan itu merupakan sholat tarawih. Dalam hadis-hadis Rasul itu tidak pernah disebutkan istilah sholat tarawih, itu tidak ada. Adanya qiyam Ramadan. Lalu muncul kalimat tarawih dari mana? Dari kata-kata tarwihatun, tarwihatani, tarawih. Tarwihatun, istirahat sejenak. Tarwihatani, dua istirahat. Tarawih, banyak istirahat. Maka istilah sholat tarawih itu sholat yang banyak istirahatnya. Mengapa kemudian qiyam Ramadan oleh para ulama disebut dengan istilah sholat tarawih? Karena sholatnya banyak. Ada yang berpendapat 23, ada yang sampai 46, 36, 56 dan sebagainya. Banyak sekali kalau kita buka dalam kitab-kitab Turas, kitab kuning, pendapatnya banyak sekali. Dan dulu Rasul itu kalau melaksanakan sholat malam memang panjang. Dari selepas Isya sampai malam. Kalau zaman kita sekarang pakai jam 1, jam 2 malam ya. Semalaman memang. Kalau di Timur Tengah model itu sholat tarawih ya, kalau yang 23 ya 2 juz, 2 jam setengah. Kunutnya saja kalau sudah witir seperti ini, kalau sudah 10 hari terakhir, kunutnya saja bisa setengah jam sendiri, 20 menit setidaknya. Kunut itu orang gini itu sama kata
lelah tangannya lebih. Ya, ini imamnya kuat, jemaahnya tetap ramai. Kalau kita kan biasanya kalau sudah awakhir 10 hari terakhir makin masuk ya sopnya. Awalnya setengah masjid makin maju, makin maju, makin maju ya. Bukan sebaliknya, semestinya semakin penuh karena mendekati akhir Ramadan itu asal awakhir ulama merajihkan di situ ada malam Lailatul Qadar. Tarwihatani tarawih. Setiap 2 rakaat salam, 4 rakaat istirahat, namanya tarwihatun. 2 rakaat salam, istirahat, tarwihatani. Baru 8 rakaat, berarti baru tarwihatani. 2 rakaat salam, istirahat, tarawih 12. Makanya kalau sudah lebih dari 12 kata sudah menjadi tarawih. Anak Muhammadiyah bukan tarawih itu. Muhammadiyah itu baru melaksanakan tarwihatani. Karena 4 sama 4 sekali istirahat, kedua langsung witir. Jadi paling pas Muhammadiyah itu melaksanakan sholat qiyam Ramadan. Kalau dari sisi nama ya, qiyam Ramadan, bukan tarawih. Karena tarawih itu setiap 2 rakaat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Nah, karena banyaknya istirahat maka tarawih. Di Timur Tengah termasuk di Mesir, tapi sekarang juga udah mulai banyak yang pendek-pendek. Karena panjang, maka setiap 4 rakaat itu istirahat beneran. Duduk, ngeteh, minum. Nah, istirahatnya bisa 10 menit, seperempat jam. Ya. Karena 4 rakaat itu sudah setengah jam sendiri tuh. Ya, kalau di kita, assalamualaikum nanti udah nggak ada jamaahnya kan? Bubar kan? Kepanjangan kan? Istirahat beneran. Kadang ada jamaah yang keluar masjid dulu, beli minuman, ngeteh dulu sejenak. Nanti biasanya diselingi oleh kultum. Tapi sekarang aneh lagi. Ada yang menganggap kultum di sholat tarawih itu bid'ah. Padahal kultum bukan ibadah mahdhah. Dianggap itu rangkaian sholat tarawih maka bid'ah. Nah, ini kalau ada yang mengatakan kultum bid'ah, nanti habis sholat subuh begini ada kultum dikatakan bid'ah juga itu. Karena kita merangkai kan setelah sholat ada kultum, nggak ada sama Rasul konsisten habis sholat subuh ada kultum itu. Ini mereka yang jarang bersentuhan dengan usul fikih itu akhirnya kaku. Jarang bersentuhan dengan berbagai pendapat di dalam kitab Turos, kitab kuning itu akhirnya kaku. Dikit-dikit dianggap bid'ah. Jadi makna bid'ah disempitkan sekali. Akhirnya semuanya salah. Sing bener sapa? Sing bener awake dewi. Wong liyane yang berbeda dengan dia dianggap salah, sesat, bid'ah. Padahal ancaman bid'ah itu tidak sederhana. Kul bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Neraka loh. Ulama ahli sunnah wal jamaah, Muhammadiyah ahli sunnah bukan? Muhammadiyah ahli sunnah bukan? Muhammadiyah ahli sunnah. Baca HPT bab iman bagian terakhir disebutkan. Faman i'taqada jami'a dzalika muqinan bihi kana min ahli al-haqqi wa sunnah. Faman faraqa faqad kana min ahli dhalal wal bid'ah. Itu di dalam HPT disebutkan. Siapa yang mengikuti prinsip-prinsip keimanan di dalam HPT Muhammadiyah bab iman, maka dia termasuk ahlul haqq wa sunnah. Dan siapa yang menyelisihi, maka dia dianggap kelompok yang sesat dan ahlul bid'ah. Ahlul haqq wa sunnah. Ada disebutkan istilah ahlul haqq wa sunnah itu merupakan istilah yang digunakan oleh Imam Asy'ari di dalam kitab Al-Ibanah fi Ushulid Diyanah. Digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Sering digunakan oleh Imam Al-Waqilani dan lain sebagainya, para ulama al-sunnah. Di samping juga Imam Asy'ari punya kitab yang judulnya Usulu Ahli Sunnah wal Jamaah. Prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka salah seorang ulama Muhammadiyah yang namanya Ki Bagus Hadi Kusuma
tahun 1993 menulis buku judulnya Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan di HPT itu di bab iman yang cetakan tahun 60-an ke bawah itu tertulis begini. Faman i'taqada jami'a dzalika mukiran bihi. Sebelum itu karena min ahli wa hadza mulakhasun min usuli ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada kata-kata usul mulakhasun min usul ahli sunnah wal jamaah. Dokumennya saya masih punya itu. Cuman kemudian kata ini dimansuhkan, dihapus, dicukupkan dengan istilah alul haqq sunnah. Dan saya mencoba mensyarah ini 3 jilid. Saya kasih judul Ahlul Haqq Sunnah, Syarah Himpunan Putusan Tarsim Muhammadiyah, Bab Iman, Bagian Ketuhanan. Ada 3 jilid. Sudah beredar di pasaran. Sisa 1 saya bawa ke sini. Sudah dipesan. Ya, mudah-mudahan bisa kita cetak lagi. Muhammadiyah ahli sunnah. Maka ahli sunnah itu sangat jarang untuk mengatakan ini sesat, ini bid'ah. Hati-hati sekali. Karena ini terkait dengan surga dan neraka. Selama masih ada sandaran hukum syar'inya, ada qaul ulamanya, ada dalilnya meskipun sifatnya umum, itu tidak dianggap bid'ah. Cukup dikatakan menurut ulama lain begini, menurut kita yang paling kuat begini. Seperti itu saja. Jadi menurut kita yang paling kuat seperti ini. Maka di Muhammadiyah namanya majelis tarjih, karena ingin melihat pendapat yang paling rajih, paling kuat menurut kita. Bukan majelis yang itu al-haq, bukan, tapi ar-rajih. Kalau hak yang paling benar, lainnya salah. Tapi ar-rajih, majelis tarjih yang merajihkan pendapat yang menguatkan saja. Karena yang lain dianggap marjuh, lemah. Dan sesuatu yang lemah itu belum tentu salah. Karena lemah itu menurut siapa? Kan seperti itu. Itu sudah sangat bijak sekali ulama kita menggunakan istilah majelis tarjih, bukan majelis al-haq, majelis kebenaran. Karena kalau majelis al-haq nanti yang lain berarti salah. Tapi kalau rajih kuat menurut saya. Itu pun kuat menurut Muhammadiyah saat ini. Bisa jadi lemah di tahun yang akan datang. Karena akan berkisar, bergulir, istihad baru sesuai dengan penemuan-penemuan terbaru. Gitu. Sehingga para ulama mengatakan istilah tarawih ini karena saking banyaknya tarawih banyak. Sehingga mereka berpendapat ada perbedaan antara qiyam Ramadan dengan qiyam lail atau dengan sholat tahajud. Sholat tahajud dalilnya khusus. Qumil laila illa qalila. Qumil lail. Wahai Muhammad, lakukanlah sholat lail. Nah, ini dalil yang dijadikan pijakan sholat lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabaka rabbuka maqama mahmuda. Dan dari sebagian malam kalian fatahajjat bihi, bermunajat aslinya. Tahajud. Nah, ini dalil khusus untuk salat malam. Adapun qiyam Ramadan itu dalilnya sendiri. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan. Maka dari sini sebagian ulama juga mengatakan kalau sudah sholat tarawih kemudian bangun malam, maka boleh melaksanakan sholat qiyam lail atau melaksanakan sholat malam. Dan para ulama terutama mazhab Syafi'i mengatakan sholat malam itu harus didahului dengan tidur meskipun hanya sejenak. Karena dalilnya qumil laila, bangunlah pada waktu malam. Bangun artinya tidur dulu. Maka kalau nggak tidur dulu namanya bukan qiyam lail. Maka di mazhab Syafi'i harus tidur meskipun hanya sejenak. Jadi setelah sholat tarawih tidur sejenak, bangun malam untuk melaksanakan sholat malam. Sholat malam ini kemudian disebut dengan qiyam lail atau juga disebut dengan istilah sholat tahajud. Nah, ini jadi soal qiyam Ramadan, karena sering terjadi pertanyaan di kalangan masyarakat, apakah setelah qiyam Ramadan kemudian kita dibolehkan melaksanakan sholat tahajud? Nah, ini dalilnya. Menurut siapa dulu? Menurut Muhammadiyah sudah nggak ada lagi. Jadi kalau sudah sholat tarawih ya, sholat qiyam Ramadan ya sudah. Karena qiyam Ramadan sama dengan qiyam lail, bedanya kalau qiyam Ramadan itu dilaksanakan di bulan Ramadan.
Di luar Ramadan namanya qiyam lail atau sholat tahajud. Kalau di Timur Tengah sana, Mesir, Saudi, biasanya setelah sholat taraweh nanti malam jam 1 pada rame-rame ke masjid lagi untuk melaksanakan qiyam lail. Nanti sampai selesai jam 2:30. Baru 2:30 pulang untuk melaksanakan sahur. Kalau di kita biasanya jarang. Yang kemudian ada qiyam lail dijamaahkan di masjid, paling di qiyam Ramadannya. Ya, jadi tarawih qiyam Ramadan dengan qiyam lail. Kita mengikuti fatwa, yang ingin mengikuti fatwa tarsih silahkan. Karena kita orang Muhammadiyah ya, ngikutin fatwa tarsih. Tapi kalau secara pribadi tidak mengikuti fatwa tarsih juga diperbolehkan. Kalau di fatwa tarsih biasanya sebelum sholat tarawih itu ada namanya sholat iftitah 2 rakaat. Biasanya ada macam-macam sholat iftitah itu, ada yang dijamaahkan. Jadi habis sholat isya, kemudian sholat sunnah ba'diyah, setelah itu diumumkan sholat iftitah. Nah, nanti kita jamaah sholat iftitah 2 rakaat. Khafifatin, ringan, bacaannya ringan. Baru setelah itu sholat tarawih. Ada juga yang sholat iftitahnya sendiri-sendiri. Bagi yang mengatakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih itu berbeda dengan qiyam lain, tidak ada sholat iftitah. Karena sholat iftitah itu sesungguhnya memang rangkaian dari sholat malam. Jadi Rasul itu kalau bangun malam, sebelum melaksanakan sholat tahajud atau qiyam lail, sholat 2 rakaat ringan dulu. Baru setelah itu sholat tahajud. Satu rangkaian. Maka karena Muhammadiyah itu menganggap qiyam lail dengan qiyam Ramadan itu sama, maka di situ ada iftitah. Sementara yang lain, bagi yang menganggap berbeda antara qiyam lail dengan qiyam Ramadan, tidak ada sholat iftitah, karena itu rangkaian yang berbeda. Sholat iftitah itu rangkaian dengan qiyam lail dan tahajud. Demikian. Itu sekelumit ya. Sekelumit perbedaan qiyam lail, qiyam Ramadan, kemudian sholat iftitah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sebagai penutup, perbedaan-perbedaan dalam masyarakat terkait Ramadan, terkait awal bulan, terkait zakat fitrah, terkait tata cara sholat Id, terkait takbir. Nah, nanti ada takbir zawaid, itu juga perbedaan banyak lagi. Itu semua sesuatu yang sangat-sangat lumrah, yang itu juga sudah dicontohkan oleh generasi salaf, yang itu dianggap sebagai generasi terbaik umat ini. Maka ketika kita menghadapi perbedaan, jangan kemudian kita mudah memvonis, mudah mengatakan sesat, mudah mengatakan bid'ah. Kalau kita baca di fatwa-fatwa tarsih itu sangat jarang menggunakan kata-kata bid'ah. Termasuk bab tahlilan pun kalau dibaca di fatwa tarsih tidak ditulis bid'ah. Hanya ditulis apa? Tidak dilakukan oleh generasi salaf. Maka kita tidak melakukan itu. Hanya itu saja. Jadi kita menguatkan pendapat tidak melakukan, kenapa? Tidak dilakukan oleh generasi salaf. Tidak ditulis itu perbuatan bid'ah. Tidak. Jadi hati-hati sekali itu bid'ah itu disematkan. Apalagi Yasin dan apalagi disemat kayak gitu. Jadi hati-hati. Ciri kita Muhammadiyah itu terbuka. Di dalam fatwa tarsih, dalam manhaj sasib bisa dibaca itu di manhaj tarsih. Ciri-ciri orang Muhammadiyah itu terbuka dengan perbedaan dan terbuka dengan kritikan, masukan terkait dengan persoalan-persoalan fikih. Maka karena sikap keterbukaannya itulah terkadang putusan tarsih itu berubah. Ya karena kita terbuka. Siapa tahu nanti ada dalil lebih kuat, pemahaman yang lebih kuat, atau sesuatu yang lebih maslahat, terbuka. Sehingga putusannya berbeda. Kalau kita mengatakan bahwa semua yang berbeda dengan kita itu bid'ah sesat, berarti sama saja kita mengatakan ulama-ulama Muhammadiyah dulu
yang menggunakan ru'yah itu bid'ah. Mong dulu kita pakai ru'yah. Kalau kita mengatakan yang berbeda itu semua bid'ah, berarti dulu ulama Muhammadiyah yang memfatwakan mengharamkan pemasangan foto Kiai Hasyim adalah bid'ah. Yang kalau ada kegiatan harus pakai satir, bid'ah. Banyak sekali perubahan-perubahan fatwa-fatwa kita karena maslahat. Maka jangan kemudian mudah mengecap yang lain itu bid'ah, sesat. Itu bukan tipe orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu dalam manhaj tarjihnya, di antara ciri-ciri yang disematkan di sana adalah toleran dan terbuka. Maka di manhaj tarjih pun masuk metodologi istilahnya ya, cara ijtihad kontemporer, cara ijtihad baru, yaitu diantaranya dalam mempertimbangkan ilmu-ilmu sosial dan lain sebagainya itu. Untuk apa? Ya mengakomodir ilmu-ilmu itu, ya untuk keterbukaan itu, supaya kita tidak kaku, tidak jumud. Kalau orang Muhammadiyah jumud, berarti belum baca fatwa tarjih, belum baca HPT, belum baca manhaj tarjih Muhammadiyah. Yang sering saya sayangkan adalah jamaah Muhammadiyah itu banyak sekali yang ternyata tidak punya HPT. Nah, sekarang yang di sini yang punya HPT angkat tangan. Ya. Nggak banyak, saya yakin juga. Tahu nggak HPT harganya berapa? 29.000. 29.000 tuh kalau buat beli bakso 2 mangkok. Sekali santap habis. Tapi kita jamaah Muhammadiyah punya itu. Maka sering saya sampaikan, andai jamaah Muhammadiyah nggak punya HPT, andai tidak punya fatwa tarjih, andai tidak punya produk tarjih, andai tidak langganan suara Muhammadiyah, saya sampaikan, amal usaha Muhammadiyah, apalagi masjid Muhammadiyah, rumah sakit, sekolah, wajib ain, fardu ain, harus punya produk tarjih, taruh di rak, buat rak buku khusus, isinya produk-produk tarjih, isinya suara Muhammadiyah, isinya majalah tablik, untuk bacaan wawasan kita, untuk pengetahuan kita. Sangat aneh jika kemudian ditanya, Anda Muhammadiyah? Ya, kalau fikih biasanya ngajinya kita apa? Ya, saya sih rujukannya ke Syekh bin Baz, ke Syekh Utsaimin. Loh, kok nggak ke fatwa tarjih? Nah, ini kan aneh. Loh, Anda Muhammadiyah tapi rujukannya kok ke sana itu? Muhammadiyah itu ya rujukannya fatwa tarjih, pimpinan besar tarjih, kan gitu. Kecuali kita nggak punya keputusan keagamaan, lain cerita. Wong sekali munas musyawarah tarjih, sekali munas saja, hanya untuk menentukan sholat subuh itu yang pendapat yang kuat pakai kunut atau enggak ya. Hanya memutuskan persoalan itu tok. Miliaran duit yang dikeluarkan. Datang dari Papua, datang dari Aceh, datang dari mana-mana. Rapat nasional 2 hari. Kayak kemarin kan 2 hari itu. 3 hari 2 malam. Untuk menentukan kalender global. Ujung-ujungnya setelah munas, yang penting kita sudah putuskan. Yang di bawah sama nggak tahu apa-apa, nggak disosialisasikan, AUM tidak berusaha untuk mensosialisasikan, kan jadi persoalan. Yang di bawah paham agamanya, terserah dewi-dewi, ikut gurunya masing-masing, gitu. Padahal kita punya keputusan dari majelis tarjih yang mestinya itu menjadi pegangan bagi kita, pedoman bagi Muhammadiyah. Kenapa kok ada putusan tarjih? Supaya ada penyatuan pemikiran di kalangan Muhammadiyah, di kalangan ulama Muhammadiyah, di kalangan jamaah Muhammadiyah. Ada jelas fikirnya begini, jalurnya begini. Jadi enggak sini ikut apa, enggak. Tapi ada, kita udah ada keputusan. Kecuali atas nama pribadi atau yayasan atau lembaga itu bebas. Tetapi kalau sudah jamaah Muhammadiyah yang berada di lembaga, sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, masjid Muhammadiyah, ya wajib mengikuti keputusan-keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Maka perlulah kemudian kiranya putusan-putusan Muhammadiyah seperti himpunan putusan tarjih, seperti fatwa-fatwa tarjih, itu untuk dikaji bareng-bareng, dibedah bareng-bareng, supaya apa? Supaya kita tahu, jangan sampai jamaah Muhammadiyah rujukannya ke tempat lain, bukan merujuk kepada produk-produk tarjih, sehingga kita akhirnya menjadi jamaah Muhammadiyah yang mudah sekali menyesatkan, membid'ahkan kelompok lain. Padahal fatwa tarjih, produk tarjih sangat toleran, sangat terbuka, yang tidak mudah menganggap orang lain sesat, bid'ah, syirik dan lain sebagainya. Keterbukaan luar biasa.
Perlulah kemudian kiranya kita bandingkan fatwa tersebut dengan kitab-kitab mazhab dan lain sebagainya, supaya pemikiran kita itu berkembang, tidak menganggap kita yang paling benar. Karena di tarsih pun ketika sidang itu pemikiran sangat luar biasa, dialog yang sangat luar biasa. Nah, ini yang dicontohkan oleh para anggota majelis tarsih perlu kita teladani dan kita bumikan di bawah. Kita contoh, kita budayakan halakoh-halakoh, ngaji-ngaji, kitab ngaji-ngaji, fikih dengan berbagai persepsi, dengan berbagai pemikiran, dengan berbagai pandangan, supaya kita itu terbuka, tidak kemudian menganggap dirinya yang paling benar, sementara kelompok lain dianggap salah, sesat, ahlul bid'ah, syirik dan lain sebagainya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Sekiranya ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.